adik-adik semuanya, masih sehat selalu tentunya ya. Kali ini kita akan kembali belajar IPA untuk kelas 8 SMP. Materinya adalah sistem pernapasan manusia. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui pangkal tenggorok yaitu faring, kemudian laring, dan ada batang tenggorokan atau trakea, yang kemudian trakea tersebut bercabang dua menjadi bronkus. Bronkus tersebut bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung berselaput tipis yang kita sebut alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung atau biasa disebut nasal cavity. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, serta selaput lendir yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah rongga hidung, udara akan melalui faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi faring merupakan persimpangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernapas berbarengan dengan saat kita menelan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorok. Selanjutnya, udara akan memasuki batang tenggorok atau trakea yang terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan, memanjang mulai dari leher hingga ke dada, dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Sebelum kita bahas bagian dalam paru-paru, kita bahas dulu paru-paru bagian luar ya. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus, karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut pleura. Nah, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi kalau kita ulang lagi, tadi urutannya udara memasuki hidung, lalu melewati faring dan laring, masuk ke saluran trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut alveolus. Seperti ini gambarnya ya. Jadi alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus, mirip anggur kayak gitu ya gambarnya. Tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Nah, kita lihat ya, seperti ini nih. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, melewati faring laring, masuk ke dalam trakea, lalu kemudian bercabang dua ya, masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan terjadi pertukaran.
Oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbon dioksida, lalu karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus ke bronkiolus, lalu ke bronkus, lewat trakea, melewati faring dan laring dan keluar lagi melalui rongga hidung. Terjadilah ekspirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat ya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana udara bisa masuk? Itu melibatkan otot-otot antar tulang rusuk serta tulang rusuk dan diafragma. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi dan diafragma juga kontraksi, sehingga volume dadanya mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma juga relaksasi sehingga diafragma melengkung, sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru menguncup, jadi udara keluar. Jadi urutannya seperti ini ya. Yang pertama untuk pernapasan dada, pada saat udara masuk, otot antar tulang rusuk yang kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar, tekanan paru-paru akan mengecil sehingga udara luar menekan masuk. Sementara pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya akan relaksasi sehingga tulang rusuk turun menyebabkan rongga dada mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan pada paru-paru akan membesar. Tekanan paru-paru yang membesar itu akan membuat udara di dalam paru-paru menekan keluar. Nah, itu ya, itu urutan pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut, kita menggunakan otot diafragma. Diafragma adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada saat inspirasi, diafragma akan kontraksi sehingga diafragma mendatar. Diafragma yang mendatar memperbesar rongga dada sehingga tekanan paru-paru akan mengecil dan udara dari luar menekan masuk. Sebaliknya, saat ekspirasi, diafragma akan relaksasi dan melengkung. Diafragma yang melengkung menyebabkan rongga dada akan mengecil dan tekanan di dalam paru-paru akan semakin besar. Tekanan yang besar itu menyebabkan udara menekan keluar. Nah, itu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita lihat perbedaan antara pernapasan internal dan pernapasan eksternal ya. Pernapasan internal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel-sel di seluruh tubuh. Jadi darah yang dibawa oleh pembuluh kapiler akan melepaskan oksigen ke sel dan sel melepaskan karbon dioksida ke dalam darah. Berikutnya pernapasan eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Jadi, alveolus memberikan oksigen ke dalam darah yang ada di pembuluh kapiler dan darah yang ada di dalam pembuluh kapiler melepaskan CO2 ke alveolus untuk dihembuskan.